Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini saya ingin membahas seputar pengalaman saya membudidayakan atau berternak ikan toman di kolam terpal. Nanti saya akan jelaskan apa saja kebutuhan dari ikan toman ini dan mereview kolam terpal ikan toman saya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Bung Brani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan kolam saya ini berukurannya berapa. Oke teman-teman, kolam saya ini kolam terpal, ketebalannya yaitu A12 dengan ukuran panjang 150 cm, lebarnya 100 cm, dan tinggi kolamnya yaitu 50 cm, dan saya isi air sekitar 30 cm. Nah, itu kolamnya ya teman-teman. Kemudian kolam ini untuk di dalamnya ini saya beri daun ketapang yaitu sebanyak 2 ikat, sekitar 20 lembar lah teman-teman. Kemudian di dalamnya saya berikan paralon bekas sekitar ada 4 batang ya, untuk supaya ikannya bersembunyi di dalam kolam ini. Kolam saya ini berisi sebenarnya 11 ekor ikan toman. Nah, sekarang tinggal 10 ekor karena yang satunya mati. Nah, 10 ekor ikan toman dan 1 ekor ikan gabus. Nah, ini alhamdulillah sudah selama 1 bulan ikan saya dari ukuran 10 cm sekarang berkisar 25 cm. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara saya dalam 1 bulan lebih ini saya bisa membesarkan ikan saya sampai 25 cm ini teman-teman. Nah, jika teman-teman sekalian ingin berternak atau membudidayakan ikan toman ini, ada baiknya teman-teman perhatikan dulu kolamnya. Nah, kalau saya ini kan menggunakan kolam terpal. Kalau teman-teman sekalian ingin memakai kolam terpal, ada baiknya teman-teman gunakanlah terpal yang lebih tebal dari yang saya gunakan. Karena terpal saya ini A12 saja bisa robek terkena gigi ikan toman itu. Karena dia memakan mangsanya hingga menabrak kolamnya teman-teman. Kolamnya gampang sekali bocor menggunakan terpal seperti ini. Ada baiknya menggunakan terpal yang lebih tebal seperti terpal yang mereknya Orchid ataupun HDP yang mikronnya di atas 500. Nah, itu bagus teman-teman untuk bikin kolam terpal untuk ikan toman. Tapi kebanyakan orang menggunakan terpal Orchid, baik itu yang berbentuk lingkaran ataupun berbentuk persegi 4 seperti ini. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau budidaya ikan toman ini, teman-teman harus perhatikan makannya. Seperti saya ini ya teman-teman, bisa dilihat di layar handphone teman-teman, layar komputer. Ini ikan toman saya ini saya beri ikan kecil-kecil terus. Nah, jadi inilah yang membuat ikan saya ini cepat sekali besarnya. Karena setiap hari saya akan memberikan makannya ikan kecil-kecil ini, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi ikan-ikan saya ini tidak kekurangan dari segi pakan teman-teman. Ikan kecil-kecil, kadang ikan cere saya kasih. Nah, seperti inilah teman-teman. Kemudian untuk atas tutup kolamnya itu saya berikan jaring, itu bisa dilihat ya di ujung itu saya berikan jaring, yaitu tutup dari kolam ini teman-teman, supaya ikannya tidak bisa melompat keluar dari kolamnya. Kemudian untuk segi perawatan air sih
saya biasanya ini karena kemarin kebetulan kolamnya bocor, jadi saya kuras sedikit airnya, saya lem dulu kolamnya, baru saya isi air lagi. Selebihnya belum pernah saya ganti air. Nah, kalau bisa untuk memelihara ikan toman ini, di permukaan airnya diberi tanaman air seperti ini teman-teman ya. Ini banyak yang mati teman-teman, mungkin karena tidak terkena sinar matahari, jadi tanaman airnya mati. Karena kolam ini saya buat di teras samping rumah saya teman-teman. Selain itu, ikan toman ini teman-teman, dia aktifnya, kalau ikan yang saya ini, dia aktifnya ketika malam hari teman-teman untuk makan. Jadi teman-teman usahakan memberi makannya itu sore hari atau ketika mau jam 6 lah teman-teman. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi saya push terus, saya kasih makan ikan-ikan kecil seperti ini, sehingga dalam 1 bulan lebih ini ikan saya bisa bertumbuh sampai 15 cm. Dari 10 cm saya beli bibitnya, hingga sekarang sudah mencapai 25 cm. Nah, ikan toman ini sangat ganas sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak perhatikan makannya, dia akan menyerang temannya sendiri seperti ikan lele. Tapi kalau misalnya kita beri makanannya seperti ini, kita kasih terus ikan-ikan kecil, bisa menggunakan usus ayam, kemudian ikan-ikan yang ibaratnya dipotong, misalnya ikan-ikan yang besar ya dipotong-potong kecil, dikasih juga mau. Kalau ingin ikan toman kalian di dalam kolam itu cepat besar, ada baiknya terus setiap hari itu dikasih makan. Jangan sekali-sekali dipuasakan, tapi dikasih makan terus. Dari pengalaman teman-teman saya dan saya sendiri, untuk ikan toman ini tidak bisa dibuat sistem tebar padat seperti ikan nila, ikan gurame, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya. Karena kalau kita tebar padat, kemungkinan ikan ini akan menyerang temannya sendiri teman-teman. Jadi usahakan kalau kita mau berternak ikan toman ini, kolamnya harus luas. Semakin luas kolamnya dan tebar idealnya pas, maka ikan ini akan cepat sekali besar teman-teman. Teman saya saja itu dalam 6 bulan ikannya bisa berukuran beratnya sampai 1 kilo lebih, dengan setiap hari diberi pakan ikan-ikan kecil seperti ini teman-teman. Untuk soal airnya teman-teman, ikan toman ini tidak rewel masalah air, karena ikan toman bisa hidup di pH air masam, air hujan, air ledeng, air sungai, maupun air sumur. Bahkan air kotor sekalipun dia tidak masalah teman-teman. Cuma ikan toman ini rewel masalah makannya saja. Jadi teman-teman harus memperhatikan benar makanan dari ikan toman ini. Ya, harus tersedia terus. Nah, mungkin itu saja sih teman-teman sekilas seputar pengalaman saya membudidayakan ikan toman selama 1 bulan lebih ini. Untuk teman-teman yang ingin membudidayakan ikan toman ini harus memperhatikan kolamnya terlebih dahulu, harus kuat. Kalau misal memakai kolam terpal seperti saya ini, harus rangka kolamnya harus kuat sehingga tidak ada celah untuk air itu menggelembung ya. Kolam ini menggelembung, jadi kalau ditabrak ikannya itu akan cepat robek. Kemudian masalah makannya, jadi kalau teman-teman mau melihara ikan toman, teman-teman harus menyediakan pakan hidupnya. Seperti saya memelihara ikan toman, dan saya juga membudidayakan ikan cere sebagai pakan ikan toman ini. Setelah itu keamanan kolamnya juga teman-teman. Jadi kolam ini harus diberi tutup berupa jaring ataupun kayu teman-teman, supaya ikannya tidak melompat keluar.
Mungkin itu saja sih pengalaman saya membudidayakan ikan toman. Sebelum saya akhiri, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.